Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Swallowed Star Season 3. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mars, kota besi bawah tanah. Kota besi bawah tanah ini sangat besar. Luo Feng, yang mengenakan baju besi merah darah, menggunakan energi rohnya untuk menyapu sekelilingnya, memulai pencariannya di kota bawah tanah kuno. Luo Feng, pergilah ke gudang. Babata berkata, besi hitam yang digali oleh penambang saat itu harus disimpan dengan aman di gudang penting. Baik, energi roh Luo Feng meluas ke area 6000 meter, menyebar di beberapa jalur konstruksi di dalam kota bawah tanah. Ada kata-kata di semua tempat ini. Kata-katanya dalam bahasa alam semesta. Dengan kata-kata ini, dalam sekejap, Luo Feng dengan mudah menemukan tempat terpenting di kota besi itu, biji besi hitam dan gudang material. Ketika Luo Feng turun ke gudang besar, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dan mengutuk diam-diam sebagai hasilnya, ini akan merepotkan. Gudang di depannya memiliki besi hitam dalam jumlah besar, hampir seperti gunung kecil. Bukan hanya bagian dalam dari gudang yang penuh sesak, bahkan halaman luar pun berserakan besi hitam. Haha, saat para penambang terjebak di Mars, bahkan dengan besi hitam dalam jumlah besar mereka tidak punya cara untuk mengangkutnya keluar. Besi hitam itu menjadi yang paling tidak berharga dari segalanya. Seluruh kota besi ini terbuat dari besi hitam, dari tentu saja mereka akan membuangnya begitu saja di sini. Babata berkata, Luo Feng, cari baik-baik, lihat apakah kamu bisa menemukan roh besi hitam. Luo Feng memandangi gunung kecil di depannya dan merasa tidak berdaya. Menggunakan kekuatan untuk masuk, bagaimana cara kerjanya? Besi hitam kelas A8, hanya kekokohannya yang sulit dihancurkan oleh petarung level 8 petualang bintang. Luo Feng, dengan menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, masih akan sulit menerobos. Mendobrak tanah dan lumpur sangatlah mudah, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menembus gunung kecil besi hitam. Itu seperti orang biasa yang mencoba menerobos bumi, sangat sulit. Kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Pikiran Luo Feng bergerak. Sejumlah besar besi hitam lenyap, tumpukan lain lenyap. Dengan menggunakan cincin ruang penyimpanan, Luo Feng dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar besi hitam. Babata, cincin penyimpananku tidak cukup besar, tolong aku mengambilnya. Luo Feng berkata, cincin penyimpanannya sendiri hanya panjangnya sekitar 600 meter, lebar 500 meter, tinggi 100 meter. Ruangnya, sedikit lebih dari 30 juta meter kubik, jika dia memasukkan semuanya, itu mungkin masih mungkin. Namun, Babata memiliki ruang penyimpanannya sendiri. Mengapa tidak memanfaatkannya? Luo Feng yang licik, tidak masalah, aku yang akan mengurusnya, kata Babata dengan mudah. Sua, sua, sua. Dia menyaksikan dengan mata telanjang saat gunung besi hitam dengan cepat menghilang dari tumpukan demi tumpukan. Dalam sekejap, bagian luar gudang, termasuk halaman besar, yang dikotori oleh gunung kecil besi hitam, dibersihkan dengan segala sesuatu yang disimpan di ruang penyimpanan Babata. Totalnya pukul 1.1800 juta ton, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Ia hampir tidak bisa membangun kapal perang kecil antar bintang, kata Babata. Luo Feng tertawa, melangkah menuju gudang. Dengan penghalang besi hitam yang menghalangi, tampilan gudang itu sekarang terlihat. Itu besar dan persegi panjang, itu pintu besar tertutup rapat. Istirahat. Luo Feng menatap pintu besi hitam tebal yang besar,
pecahan esensi tembaga bibrida menjadi seberkas cahaya dan dengan keras membanting pintu, mengiris ke dalam. Ini sangat tebal. Luo Feng dengan jelas bisa merasakan penggunaan energi roh yang besar. Esensi tembaga bibrida dapat dengan mudah mengiris besi hitam, tetapi karena ketebalannya, dia masih perlu mengeluarkan sedikit energi roh. Menggunakan setengah menit, dia akhirnya berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Di dalam gudang, metode lama yang sama digunakan, membiarkan Babata menyimpan besi hitam dalam jumlah besar ke dalam ruang penyimpanannya. Warna merah tua. Perhatian Luo Feng dibawa ke tumpukan kecil logam merah tua yang jauh, dari sejumlah besar kenangan yang diwarisi, memindai melalui data besi hitam, dia menyimpulkan bahwa logam di depannya adalah roh besi hitam. Akhirnya menemukannya. Luo Feng sangat senang. Dunia internal binatang bertanduk emas itu, saat ini dibutuhkan untuk menelan logam kelas B agar kecepatan pertumbuhannya meningkat. Babata, coba lihat, berapa banyak roh besi hitam di sana. Luo Feng berjalan ke arah roh besi hitam, Sua. Penjaga perak cair muncul dari udara tipis, ia menatap roh besi hitam, pupilnya bersinar dengan cahaya, itu jelas mengumpulkan informasi tentang roh besi hitam. Volume itu sekitar 35 meter kubik. Totalnya sekitar 1.200 ton, kata Babata. Oh, Luo Feng hendak memujinya, 1.200 ton. Saat ini binatang yang menelan dapat menelan sekitar 100 ton logam kelas B8 setiap hari, yang berarti ini cukup untuk sekitar 10 hari. Informasi kunci. Jika binatang bertanduk emas tingkat 3 bintang menelan kadar logam dari bumi, ia dapat menelan hingga 100 juta ton logam. Misalnya alasnya, panjang dan lebarnya melebihi 500 meter, dasar besi yang sangat besar ini, masing-masing terbuat dari sekitar 10 juta ton logam. Ketika berada di level bintang 1, itu perlu menelan beberapa basis agar penuh. Sekarang di level bintang 3, kapasitasnya telah meningkat, bahkan membutuhkan lebih banyak menelan. Logam kelas A8, dibutuhkan puluhan ribu ton sehari. Namun, kelas B8, mendekati 100 ton sudah cukup, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mengumpulkan semua besi hitam lainnya dari gudang, dia masih tidak menemukan roh besi hitam lagi. Babata, roh besi hitam di sini sangat kecil. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tidak sedikit, itu binatang bertanduk emas yang menelan terlalu banyak. 1.200 ton terlalu sedikit. Babata berkata, dari garis keturunan elit di antara binatang luar angkasa, semuanya sangat kuat. Binatang api menelan bintang, Anda, sebagai binatang bertanduk emas mungkin tidak menelan bintang, tetapi persyaratan Anda masih sangat curam. Ketika Anda mencapai tingkat tuan sektor, kau akan menelan logam kelas E, menelan sebanyak itu, bahkan gurumu, Master Planet Yunmo, akan bangkrut karena memberimu makan. Luo Feng memaksa tertawa. Itu benar, saat dia tumbuh, dia membutuhkan logam tingkat yang lebih tinggi. Kecuali jika Luo Feng mau tumbuh dengan kecepatan paling lambat, itu akan menghemat banyak uang. Namun untuk tumbuh dengan cepat, hanya dengan membeli logam murni akan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Ayo lanjutkan pencarian, mari kita lihat apakah ada lagi roh besi hitam di kota besi ini. Mereka menjarah area yang sangat luas. Seluruh kota terbuat dari besi hitam. Namun, tempat tinggal dan beberapa tempat lain tidak. Dalam kurun waktu yang lama, banyak dari mereka yang mengalami degradasi, menjarah area yang luas. Luo Feng kadang-kadang akan menemukan potongan-potongan kecil roh besi hitam di dalam tempat tinggal yang terdegradasi. Mereka jelas disimpan oleh para penambang. Setiap kali, porsinya akan menjadi kecil,
Tetapi jumlah dan kuantitas yang ditambahkan sebenarnya bertambah hingga lebih dari 1.000 ton. 32 menit kemudian, gemuruh. Luo Feng menendang pintu ruang bawah tanah sebuah rumah yang kotor dan rusak. Debunya beterbangan dari pintu, menampakkan warna asli pintu itu, merah tua. Pintu roh besi hitam. Jika pintunya pun terbuat dari roh besi hitam, apalagi yang ada di ruang bawah tanah ini. Luo Feng sangat bersemangat, kumpulkan. Segera menyimpan pintu besi hitam berat yang setidaknya beberapa ton ke dalam ring penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah ditinggalkan selama lebih dari 100.000 tahun. Ruang bawah tanah itu sangat besar, dewaku. Luo Feng menatap, di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar, sejumlah besar senjata yang terdegradasi diatur dengan rapi. Yang paling memakan tempat adalah tumpukan logam merah tua yang padat, ukurannya saja itu jauh melebihi apa yang telah dikumpulkan Luo Feng dari gudang sebelumnya. Juga, di tengah logam merah tua, ada sepotong logam merah darah. Roh besi hitam, begitu banyak roh besi hitam. Di tengah, apakah itu esensi besi hitam? Luo Feng tercengang, sebenarnya ada lebih banyak yang disimpan di sini daripada di gudang. Babata, cepat dan hitung, berapa jumlahnya, kata Luo Feng. Karena efek dari piramida, Babata hanya bisa menggunakan pelindung perak cair, melalui mata mereka, mengumpulkan data dan menghitung. Ada sekitar 12.300 ton roh besi hitam, esensi besi hitam kelas C8, sekitar 360 kg, kata Babata. Ini lebih dari sekadar gudang. Luo Feng sangat terkejut. Roh besi hitam gudang itu berjumlah sekitar 1.000 ton, tidak ada esensi besi hitam sama sekali. Luo Feng, saya sarankan untuk pergi sekarang ke kantor pemantauan utama kota besi bawah tanah, menghubungkan ke sistem pengendalian AI dan memeriksa sejarah tempat ini. Babata berkata, saya curiga, kota besi bawah tanah ini, karena dari para penambang yang terjebak dalam waktu lama, sistem politik internal mungkin telah berubah. Roh besi hitam dan tempat penyimpanannya mungkin juga telah berubah. Baiklah, Luo Feng setuju dengan apa yang dikatakan Babata. 5 menit kemudian, robot black metal bekerja, langsung terhubung ke sistem pemantauan utama kota besi, karena mendapat dukungan dari menara energi. Sistem pemantauannya berfungsi sepenuhnya sampai Luo Feng memutus daya. Dengan sangat cepat, mereka meretas. Saya telah menemukan datanya. Saat itu, Master menghancurkan armada antar bintang dengan satu gerakan. Total ada sekitar 3,2 juta penambang yang terjebak di sini di Mars. Melalui jaringan semesta, mereka meminta bantuan, bahkan menawarkan hadiah untuk penyelamatan mereka. Namun, setelah mundur ke bawah tanah dan tidak menerima bantuan untuk waktu yang lama, sistem politik mulai berubah. Di antara penambang, rasio pria dan wanita adalah 20:1. Ini seperti di bumi ketika Panglima Perang berjuang untuk kontrol. 2 juta orang ini memulai konflik internal. Lagi pula sumber daya terbatas, wanita cantik bahkan lebih terbatas. Beberapa roh besi hitam yang berharga, dan bahkan esensi besi hitam yang lebih berharga, dengan demikian diambil dan disimpan oleh beberapa orang kuat di rumah mereka sendiri. Namun, sumber daya di Mars terbatas. Mengumpulkan sumber daya dan membuat makanan menjadi semakin sulit. Kota besi ini tidak memiliki data yang diperlukan untuk membangun kapal semesta. Itulah mengapa mereka selalu meneliti pembuatan kapal. Lebih dari beberapa ribu bertahun-tahun, mereka akhirnya dengan susah payah berhasil membangun 3 kapal kecil, mengirim beberapa elit mereka keluar dari planet ini untuk mengumpulkan harapan untuk bertahan hidup. Kemudian,
Ribuan ras yang berbeda mati dalam tidur mereka. Kota besi ini telah dipertahankan selama lebih dari 3.000 tahun, sebelum akhirnya musnah. Babata menjelaskan. Luo Feng menghela napas. Lebih dari 3 juta nyawa, terus berjuang. Mars memiliki kekurangan sumber daya dan tanpa pengisian ulang, tidak ada harapan sama sekali. Luo Feng, ayo pergi, aku punya peta untuk para pemimpin dan mereka yang berkuasa. Rumah mereka semua ada di sini, ayo kita pergi ke semua sarang mereka dan memeriksanya, kata Babata. Oke, mata Luo Feng berbinar. Mereka menggeledah total 12 rumah, di antaranya ada 8 sarang yang benar-benar kosong, mereka jelas kekuatan yang diserang dan akhirnya gagal. 4 tempat lainnya, hadiahnya lebih besar dari gudang. Untuk selanjutnya, seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng benar-benar membersihkan semua roh besi hitam dan esensi besi hitam. Secara khusus, jumlah total roh besi hitam telah mencapai sekitar 33.600 ton, esensi besi hitam telah mencapai sekitar pukul 234 ton. Lebih dari 30.000 ton roh besi hitam, itu hanya cukup untuk 1 tahun menelan. Luo Feng berdiri di pintu masuk kota besi, melihat kembali ke kota hitam, pikirannya agak bermasalah. Untuk membuat binatang bertanduk emas itu tumbuh lebih cepat, harganya sangat mahal. Saat ia mencapai tingkat alam semesta, binatang bertanduk emas tingkat alam semesta, kekuatan menelannya akan lebih gila lagi. Esensi besi hitam ini bahkan tidak akan cukup untuk menelan selama 1 hari saat itu. Setelah menyapu seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng terbang keluar melalui pintu masuk. Luo Feng, tunggu sebentar, teriak Babata. Kenapa, Babata? Luo Feng penasaran, apakah kota besi itu masih menyimpan lebih banyak harta? Bodoh, seluruh kota besi itu berharga, bukan esensi besi hitam atau bahkan roh besi hitam. Tapi hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Babata tidak bisa membantu tetapi berkata, Luo Feng kaget. Luo Feng, tidakkah kamu menyadari bahwa saat ini kamu sangat miskin? Babata tersenyum jahat, sangat miskin, apakah Anda punya uang? Saya sedang berbicara tentang mata uang yang memungkinkan Anda berfungsi di alam semesta, bukan uang di bumi. Apakah Anda punya? Babata bertanya, alis Luo Feng berkerut, di bumi, uang tidak ada artinya baginya, namun di alam semesta yang luas, dia memang sangat miskin. Pertama, dia tidak punya uang di tangan, kedua, dia tidak punya uang di rekening bank alam semesta. Guru Anda memang telah menyiapkan 3 akun belakang untuk Anda, tetapi itu untuk saat Anda benar-benar mencapai level bintang, level alam semesta, dan level penguasa sektor. Hanya dengan begitu Anda dapat mengakses akun ini. Babata berkata, sebelum kematiannya, dia membuat 3 akun ini melalui jaringan virtual alam semesta. Dia juga meminta Anda untuk mengambilnya secara pribadi dengan kekuatan Anda sendiri. Sementara tubuh binatang bertanduk emasmu telah mencapai tingkat bintang, bagaimanapun, maukah kamu membawa tubuh binatang bertanduk emasmu ke tepi sungai? Babata bertanya. Hanya setelah mencapai level bintang barulah dia bisa menerima harta rekening bank pertama, namun, dia tidak berani menunjukkan tubuh binatang bertanduk emasnya di sekitar dan tubuh manusianya belum pada tingkat yang cukup. Itu sebabnya, Luo Feng, jumlah uangmu saat ini 0, jadi rekening bank tidak ada apa-apanya. Kamu memang memiliki banyak harta, kapal Yunmo Planet sendiri adalah harta yang tak ternilai. Kapal naga hitam juga sangat berharga, namun, jika kamu mengambil kapal Yunmo Planet sekarang, tidak akan ada pertanyaan, bahkan sektor tuan akan datang dan berjuang untuk itu, bahkan pejuang abadi akan datang merebutnya. Itu akan menjadi bunuh diri, dan kapal naga hitam, yang Anda butuhkan untuk diri Anda sendiri.
Anggur kontak laut sudah mengenali pemiliknya, pesawat ulang-alik yang melonjak atau pisau pemotong busur yang Anda butuhkan sendiri. Satu-satunya hal yang bisa Anda jual adalah pelindung perak cair dan kristal muya, kristal kekuatan yang saya miliki, kata Babata. Dan kristal muya, pohon anggur kontak awan harus tumbuh, kekuatan kristal, kapal naga hitam juga membutuhkan perawatan energi. Di masa depan, kita akan sering menggunakan kapal naga hitam dan penyimpanan energiku bahkan mungkin tidak cukup, lain kali kita masih perlu membeli lebih banyak. Luo Feng tercengang. Dia adalah murid dari planet Yunmo, namun, dia benar-benar bangkrut, harta, kapal naga hitam, senjata pembaca roh, kristal muya, dan kristal energi semuanya adalah kebutuhan. Jadi sekarang Luo Feng, sebelum tubuh manusiamu mencapai tingkat bintang, kamu sangat miskin, kata Babata tanpa daya. Bukankah kapalnya masih tersisa? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu sisa-sisa, dianggap sampah, bahkan meleburnya lagi akan terlalu merepotkan. Babata berkata, berapa banyak yang bisa mereka jual? Satu kristal muya saja bisa ditukar dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng mengerutkan alisnya, dia yang tidak memikirkan masalah yang sangat jauh segera menemukan penderitaan di dekatnya. Luo Feng sangat jelas bahwa dia akan menjelajah alam semesta di masa depan. Namun logam yang dibutuhkan untuk pelatihan kurang dari dewa dunia lebih besar dari hanya bisa dibeli. Jika dia mencarinya sendiri di alam semesta, berapa lama dia harus mencarinya? Di alam semesta yang luas, bahkan makhluk yang tidak pernah mati pun mengakui nilai uang. Tentu saja, itu adalah mata uang alam semesta, tidak seperti mata uang bumi yang hanya terbatas pada satu planet. Bagaimana dia berfungsi tanpa uang? Tanpa uang, dia bahkan tidak akan bisa membuka akun jaringan virtual semesta. Luo Feng, aku akan membuat kesepakatan denganmu, Babata berkata, kristal energi yang saya miliki di penyimpanan saya, jika Anda sering menggunakan kapal naga hitam, mereka akan habis dalam waktu sekitar 10 tahun. Kristal muya, cukup untuk membuatmu mencapai bintang level 1 bersama dengan pohon anggur kontak awan yang mencapai bintang level 5 atau 6. Babata berkata, tidak ada yang lain. Saya akan membiarkan Anda memutuskan bagaimana menangani kristal energi dan kristal muya. Luo Feng mulai mempertimbangkan dengan cermat. Kekayaannya dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Level tertinggi, kapal planet Yunmo, mayat abadi, Del, adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Sangat disayangkan saat dia mengeluarkan harta karun ini, itu akan mirip dengan bunuh diri. Tingkat kedua, 3 rekening bank yang ditinggalkan oleh gurunya, dia membutuhkan kekuatan untuk mengambil uang darinya. Tingkat ketiga, item yang dia gunakan saat ini, kapal naga hitam, pesawat ulang-alik yang melonjak, pisau pemotong busur, pelindung perak cair dan kristal muya dan kristal energi dengan Babata. Aku tidak tahan sama sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya, itulah sebabnya, sumber uang terbesarmu, haruslah besi hitam ini, Babata berteriak dengan semangat, ini semua bahan besi hitam, bukan sisa-sisa yang tidak berharga, peninggalan kapal paling tidak berguna dalam harga, tapi bahan asli ini bisa digunakan untuk membuat perkakas, senjata, mereka masih cukup berharga. Luo Feng mengangguk, sama seperti penambangan besi di bumi dan nilainya, di alam semesta, sementara jumlah tempat untuk benar-benar memperoleh dan menggali logam-logam ini sangat banyak, masih ada biaya untuk hal-hal ini. Besi hitam, itu logam grade A8 dan harganya murah. Tapi dengan kuantitas seperti itu, teriak Babata, dulu mereka khusus menggunakan armada antar bintang untuk mengangkut jutaan penambang ke sini untuk menggali. Sepertinya ini adalah hadiah uang pertamaku.
Luo Feng memandang kota besi itu, tatapannya terbakar. Anda bertanggung jawab untuk memecahkannya, saya akan bertanggung jawab untuk menyimpan. Babata berteriak, tidak masalah, bergemuruh. Suara bergemuruh terdengar dari kota besi. Di bawah kombinasi pembongkaran Luo Feng dan penyimpanan Babata, efisiensinya sangat tinggi. Dengan luas sekitar 10 km, bongkahan besar material besi hitam disimpan di ruang penyimpanan Babata. Sebagian besi hitam yang diagregasikan menjadi pilar juga disimpan. Setelah kira-kira 8 jam, seluruh kota besi telah lenyap, yang tersisa hanyalah sisa-sisa yang rusak. Luo Feng, selain sisa-sisa itu, kami akan mengumpulkan total 92,800 juta ton material besi hitam. Babata berkata dengan semangat, haha, hanya dengan ini, Luo Feng, kamu memiliki sumber modal pertama. Luo Feng terbang keluar dari bawah tanah, dari atas, dia mengamati permukaan Mars, sayang sekali, masih banyak urat biji di bawah tanah, tapi mengekstraksi akan terlalu sulit. Babata berkata tak berdaya, meski dengan kekuatan, satu orang tidak mungkin mengekstraksi semua biji. Kecuali itu jenis biji logam murni. Jangan terlalu rakus. Luo Feng sangat jelas, tempat ini adalah kerja keras lebih dari 3 juta penambang bersama dengan mesin mereka, bumi, Cina, kota markas Jiangnan, kota Yangzhou. Di sore hari, matahari merah yang membara perlahan terbenam di barat. Sebuah kapal besar berbentuk cakram hitam berada di udara ribuan meter di atas Yangzhou. Namun, tidak ada negara di dunia yang memperhatikan kapal ini. Pintu kabin terbuka, seorang pemuda yang mengenakan pakaian kasual sederhana melompat keluar, kapal itu tiba-tiba menghilang, pemuda itu bergegas ke bawah. Aku kembali, sungguh mistis, pergi ke Mars di pagi hari dan kembali ke bumi di malam hari. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, juga mengeluarkan cukup banyak uang, lebih dari 3 juta kerja paksa penambang untuk menggali, 92 ini, 800 juta ton besi hitam, bahkan lebih berharga dari 2 ton esensi besi hitam. Lagi pula, jumlahnya jauh lebih banyak. Ayah, di halaman, 2 anak kecil berlari, salah satunya berteriak dengan semangat. Yang lainnya juga mengangkat kepalanya. Memang, ayah mereka Luo Feng terbang turun dari langit, ping-ping, hai kecil, ayo, beri aku ciuman. Luo Feng berlutut dan memeluk kedua putranya sambil tersenyum, ding, ding, klakson mobil berbunyi. Luo Feng menoleh untuk melihat, Su Xin sedang mengemudikan mobilnya ke garasi, sengaja menekan klakson, menyebabkan kedua anak itu berteriak, Bu, Ibu, makan malam akan segera siap, Feng kecil, kau dan Su Xin telah tiba pada waktu yang tepat. Sungguh kebetulan, Gong Xinlan tertawa saat berkata, Luo Feng menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Binatang bertanduk emas itu berada jauh di dalam dunia internal, terlibat dalam pelatihan ruang absolut. Dunia internal menerima dan menyerap hampir 100 ton roh besi hitam setiap hari. 2 burung dengan 1 batu, bagi Luo Feng, membagi perhatiannya seperti ini sangatlah sederhana, sama seperti makhluk abadi. Fungsi jiwa dan kecepatan operasinya tidak lebih lemah dari AI yang hidup. Setiap detiknya mampu beroperasi pada miliaran benda. Jiwa Luo Feng sudah berada di level bintang 3. Jika dia membagi perhatiannya dan mengendalikan banyak hal, dia bisa mengendalikan hingga beberapa ratus atau ribu item untuk mengorbit satu persatu dengan mudah. Bahkan jika dia memberi semuanya kekuatan penuh, dengan kesadaran bintang level 3, dia bisa mengendalikan hingga 32 utas kekuatan spiritual. Artinya, Luo Feng dapat melakukan hingga 32 hal sekaligus, semuanya dengan hasil yang maksimal, memang, 32. Kembali ketika Luo Feng berada di penjelajah bintang 3,
kesadarannya bisa mengendalikan hingga 19 benang kekuatan spiritual. Dan sekarang pada kesadaran bintang tingkat 3, dia bisa melakukan 32 benang kekuatan spiritual. Luo Feng sering duduk di kapal meninggalkan bumi, mengunjungi planet lain di tata surya, tidak ada yang mendeteksinya. Lagi pula Luo Feng kembali terlalu cepat. Bahkan planet terjauh di tata surya, menggunakan kapal naga hitam, membutuhkan waktu paling lama 2 hari untuk pergi dan kembali. Bumi dalam kondisi damai, kota markas Hong Ying. Di tahun 2062, waktu musim semi, di markas Dojo of Limits di dalam kapal yang sangat besar, di satu ruangan yang luas dengan 2 tempat tidur terpisah ada sejumlah besar peralatan di samping mereka. Semuanya digunakan untuk menjaga kehidupan 2 prajurit yang kuat. Di sebelah kiri berbaring Dewa Petir dengan jubah putih, di sebelah kanan berbaring Hong berpakaian hitam. Kepala, di luar ruangan, 2 orang menatap melalui jendela kaca. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Gunung es, kapan kepala akan bangun? Daya pikat tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan lembut, tidak tahu. Tapi aku akan menunggu, aku akan terus menunggu. Pria es dingin di samping berkata, oke. Daya tarik dengan lembut mengangguk, tiba-tiba, didi suara peringatan menusuk telinga terdengar dari luar, bergemuruh. Sekelompok dokter tiba-tiba bergegas masuk dari luar. 2 penjaga kerajaan Aler dan Ice Mountain menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Pintu bangsal langsung terbuka. 2 orang dokter masuk, sisanya terjebak di luar. Detektor kapasitas mental telah mendeteksi beberapa gelombang otak. Seorang dokter tua berambut putih berteriak dengan semangat, kedua kepala memiliki gelombang otak, juga, kekuatan mereka meningkat. Dokter lain berteriak dengan semangat, gelombang otak ditampilkan di alat, gelombang otak kedua kepala mulai berfluktuasi. Hampir seolah-olah keduanya sedang bersaing satu sama lain, yang satu lebih kuat dari yang lain. Keduanya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kelopak mata Hong yang berpakaian hitam berkibar, dan setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Sekian alur cerita Swallowed Star Season 3. Tunggu next episodenya. Mohon sodakoh subscribe, like, dan komennya dan sarannya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.